Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoals Prastio. Jadi kali ini di depan saya ada Yamaha Aerox 155 versi paling dicari dan paling diburu, yaitu Yamaha Aerox 155 Cyber City terbaru 2023 yang dibanderol di harga 27.375.000 untuk OTR Jakarta. Jadi buat kalian yang belum tahu, Yamaha Aerox 155 di versi Cyber City ini di tahun 2023 akhir mengalami penurunan harga. Jadi alasannya kenapa mengalami penurunan harga? Karena sudah tidak adanya fitur Y Connected. Untuk penurunan harganya itu kurang lebih sekitar 250 sampai dengan 300 ribuan ya, tergantung OTR setiap daerah masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang awalnya Yamaha Aerox itu semua versi ada fitur Y Connected, baik itu di versi standar, Cyber City maupun di versi ABS. Nah, di akhir tahun 2023 Yamaha menghapus fitur Y Connected di Yamaha Aerox versi standar. Jadi sekarang di versi standar dan Cyber City sudah tidak ada fitur Y Connected. Jadi mungkin alasan utama kenapa Yamaha menghapus fitur Y Connected, karena banyak yang mengeluhkan dengan adanya fitur Y Connected, aki itu gampang tekor ketika motor jarang dipanaskan. Contoh kalian punya Aerox nih ya, kemudian motor kalian jarang dipanaskan mungkin selama 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 1 minggu, itu otomatis aki akan cepat tekor. Jadi banyak sekali kasusnya seperti itu. Nah sekarang dengan tidak ada fitur Y Connected, kemungkinan sudah tidak akan ada lagi kasus aki tekor ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli Yamaha Aerox versi standar ataupun di versi Cyber City ini, sekarang sudah mengalami penurunan harga 250 sampai dengan 300 ribuan. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Jadi yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Untuk batok kepala menggunakan warna hitam, bahan plastik kasar, teksturnya bintik-bintik, ada emblem Bluecor di sebelah kiri. Di bagian tengahnya terdapat visor, warnanya smoke ya, desainnya lancip di bagian ujungnya. Kemudian handle rem kanan kiri menggunakan warna silver, terdapat tuas pengunci rem. Nah, model tombol seperti ini yang pemakaiannya sangat simpel dan sangat praktis. Dasi depannya di sini menggunakan warna hitam juga, bahan plastik kasar, teksturnya sama bintik-bintik. Di bagian tengahnya terdapat logo Yamaha 3D. Kemudian dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi warna hitam. Nah, bodi depannya di sini menggunakan warna bunglon ya. Jadi terkadang terlihat biru, kadang juga Tosca, kadang juga terlihat ungu. Ini salah satu yang menarik kenapa Cyber City ini paling diburu dan paling dicari, karena memang dari segi warnanya ini paling beda dan spesial. Nah, ada tulisan Aerox di sini ya, cukup besar menggunakan paduan warna oranye dengan hitam. Kemudian ada tulisan Yamaha di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Kemudian ada logo seperti X ya di bagian ujung fairing kanan atasnya, warnanya orange. Kemudian untuk di bagian pencahayaan sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya, jadi seperti mata. Total terdapat 4 klaster. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat DRL yang terputus warna putih. Nanti kita akan lihat nyalanya seperti apa ya. Kemudian di bagian pemisah antara headlamp kiri dan headlamp kanannya ini menggunakan bahan plastik kasar ya. Jadi desainnya seperti winglet agak maju ke depan. Untuk teksturnya dia seperti sisik ya, full hitam doff. Nah, di bagian fairingnya di sini menggunakan warna biru dongker ya. Birunya ini doff. Jadi bukan glossy, birunya doff. Kemudian di area tengah sini terdapat pemisah antara bagian bodi atas dan fairingnya, bahan plastik kasar, tekstur bintik-bintik hitam. Kemudian di bagian belakangnya sini terdapat seperti tumpukan layer ya, menggunakan warna hitam glossy. Kemudian ada balutan stripping garis-garis ya, paduan orange. Kemudian ada bunglon juga warna silver dan ada tulisan Special Edition, karena memang Aerox ini Special Edition banget nih. Kemudian di bagian bawahnya full ya, biru hingga ke bagian undercowl. Kemudian ada stripping garis lagi warna silver. Sennya posisinya berada di bagian fairingnya masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED. Nah, dia masih bohlam seperti ini. Kemudian di bagian dek depannya ini full plastik kasar, terdapat beberapa kisi-kisi di bagian kiri dan bagian kanannya. Untuk klaksonnya posisinya berada di sebelah kiri atas. Kemudian di bagian kaki-kaki depan untuk suspensinya teleskopik ya, dengan tabung shock berwarna hitam doff. Tidak lupa terdapat cover seal shock di bagian atas bahan plastik. Untuk fendernya menggunakan paduan warna biru dongker doff dipadukan dengan hitam di bagian samping bahan plastik kasar. Teksturnya bintik-bintik ya. Velgnya menggunakan desain berbentuk V, warnanya orange. Orange-nya ini lebih ke doff ya. Jadi ada sedikit glossy-nya tapi tidak terlalu mengkilap dia. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/80 ring 14
sudah tubeless mereknya IRC. Nah, di bagian pengereman untuk disc brake-nya di sini menggunakan tipe non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian di area tengah terdapat grid dan sensor kecepatan. Kalipernya menggunakan satu piston, dicat menggunakan warna hitam juga. Nah, kurang lebih penampakannya full dari bagian depannya seperti ini. Untuk Aerox 155 versi paling diburu, yaitu versi Cyber City. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital ya. Kita akan lihat nyalanya. Nah, seperti ini. Dengan nyala berwarna biru dongker. Kemudian di bagian kiri dan kanan ini terdapat indikator tachometer atau sering kita kenal RPM. Ada indikator bahan bakar di bawah, kemudian ada indikator jam, ada indikator kecepatan, kemudian ada odo yang bisa kita rubah melalui tombol menu yang ada di bagian sebelah kiri. Jadi cukup kita pencet ya. Dia akan berubah ke trip 1, trip 2, bisa ke eco indikator, kemudian ada average juga, indikator baterai, trip, V-belt. Nah, dia akan kembali lagi ke odo. Jadi menu yang dihadirkan cukup lengkap. Kemudian di bagian bawah ini ada logo Yamaha 3D ya. Nah, di bagian bawahnya lagi terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, temperatur, dan engine check. Sedangkan kanan kirinya di sini terdapat indikator sein atau hazard. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian frame speedometernya di sini menggunakan warna hitam glossy, sisanya di bagian batok belakangnya ini menggunakan hitam doff, teksturnya bintik-bintik. Nah, di versi sebelumnya, di versi connected, di bagian bawah sini terdapat emblem ya atau stripping bertuliskan Yamaha Motorcycle Connected. Nah, sekarang di versi 2023 sudah tidak ada lagi. Jadi fitur connectednya sudah hilang supaya aki nggak gampang tekor ya. Jadi hanya terdapat tulisan Yamaha. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada tombol menu yang pemakaiannya simple. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, sein, dan klakson. Di sebelah kanan ada starter dan hazard, namun belum ada triple S karena ini yang versi standar. Kemudian di bagian keamanan juga masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum ada alarm dan answer back. Kemudian ada dua tombol fuel dan seat yang akan memudahkan membuka tangki dan joknya. Kemudian di bagian dashboard sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Namun sayang sekali memang belum tipe USB. Jadi masih butuh beli adaptor tambahan buat ngecas smartphone kalian. Nah, kemudian di bagian tangkinya, nah posisinya seperti ini ketika terbuka penampakannya ya. Untuk tangkinya menggunakan dek punggung, posisi tangki di depan dengan kapasitas 5,5 liter. Nah, untuk bahan yang digunakan full plastik kasar ya, dari bagian tangkinya hingga ke bagian dashboardnya. Teksturnya bintik-bintik. Kemudian di bagian bawah sini untuk bagian dek bawah, kanan kiri ini menggunakan bahan plastik kasar. Step floor-nya hanya terdapat satu posisi dibalut dengan karet anti-slip atau panel step floor ya. Jadi supaya tidak licin ketika kaki kalian berpijak di step floor-nya. Kemudian di bagian dek bawahnya sini full ke belakang menggunakan plastik kasar. Nah, di area tengah ini dipadukan dengan warna hitam glossy. Jadi hitamnya glossy, ada tulisan Aerox sangat besar paduan warna silver dan orange. Kemudian ada tulisan VVA, Variable Valve Actuation Liquid Cool di bagian bawahnya. Step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian di area bawahnya sini full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik seperti ini ya. Teksturnya bintik-bintik, sedangkan di bagian belakangnya ini full plastik kasar juga tapi polos. Nah, seperti ini. Jadi full plastik kasar di bagian bawah sampai ke fendernya. Fendernya ukurannya sangat lebar jika kita lihat dan cukup panjang menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot ya. Teksturnya bintik-bintik. Kemudian desainnya lancip, ada mata kucing, lampu penerangan plat nomor juga ada, desainnya nongol keluar. Sennya masih bohlam biasa. Desainnya juga nongol keluar ya, menjadi satu dengan fendernya. Kemudian di bagian stop lampnya simple, tampilannya sudah LED, jadi hanya kotak menyamping seperti ini, seperti telinga Batman ya. Di bagian ujungnya lancip seperti ini. Kemudian di area bawahnya sini terdapat seperti behel belakang, jadi ada coakan ya. Behelnya dia tidak di atas melainkan ada di bagian bawah. Jadi tampak bagian atas ini seperti tidak ada behelnya. Nah, di bagian bodi belakangnya di sini juga menggunakan warna bunglon nih ya. Paduan biru Tosca kemudian ungu. Ada garis stripping warna oranye dan tulisan Aerox warna hitam. Ujung bodi belakangnya di sini menggunakan warna hitam glossy, ada logo Yamaha 3D. Joknya, untuk bagian joknya menggunakan warna hitam dengan jahitan berwarna putih yang hampir ke krem ya. Nah, jadi tampilannya makin sporty nih.
Kemudian di area tengah terdapat pemisah antara bagian depan dan belakang, ada tulisan Aerox yang diukir. Kemudian ada desain seperti ini. Nah, di bagian tengahnya. Joknya lebar dan panjang tentunya. Kemudian ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi 25 liter, bisa masuk helm, half face ataupun full face dengan ukuran yang besar sekalipun, tapi posisi harus dibalik seperti ini. Nah, ini posisinya ketika helm standar Aerox dimasukkan ke bagasinya dengan posisi yang terbalik. Sisanya di bagian belakang masih cukup banyak ya. Nah, posisi akinya berada di bagian depan sini. Kemudian untuk sektor mesin. Nah, motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter, sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Cover CVT, cover filter udara full hitam. Di bagian cover CVT dibalut dengan cover plastik. Ada tulisan Yamaha di bagian belakang. Desainnya dia bulat seperti ini ya. Teksturnya bintik-bintik di bagian tengahnya. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang untuk suspensinya double shock. Namun di versi standar Cyber City ini belum tersedia shock tabung. Jadi shocknya masih standar, tidak tersedia adjuster juga. Pengereman sayang sekali memang masih tromol. Velg sekali lagi oranye dengan desain berbentuk V ya. Ban belakangnya 140/70. Ring 14 sudah menggunakan ban tubeless merek IRC. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan. Jadi penampakan dari cover radiatornya seperti ini, bahan plastik kasar, ada kisi-kisi yang melintang ke samping ya. Full hitam semua, di bagian knalpotnya juga full hitam, dari bagian leheran hingga ke silencernya. Desainnya naik ke atas, dibalut dengan cover muffler juga. Di sini bahan plastik kasar hitam doff ya. Tekstur bintik-bintik polos, di bagian belakang bintik-bintik ada motif lubang. Swing armnya menggunakan warna hitam, hitamnya ini doff, jadi tidak gampang kotor ya ketika terkena noda yang membandel. Kemudian di area tengah juga ada karet penahan lumpur, walaupun tidak ada hager. Bahannya karet ya, yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan tentunya. Nah, sekarang kita akan lihat pencahayaannya full dari bagian headlamp, stop lamp, dan hazardnya atau sennya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari bagian belakangnya, nah ini dia. Seperti ini ya, ketika menyala. Stop lampnya simple, sennya masih bohlam. Kemudian kita akan lihat dari bagian depannya. Nah, seperti ini ketika headlamp, DRL-nya menyala hingga ke bagian sennya. Nah, menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Yamaha Aerox 155 versi paling dicari, paling diburu Cyber City yang mengalami penurunan harga karena sudah tidak adanya fitur Y Connected. Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuhal Prasetyo dan sampai jumpa.